konsultasi, nanya, diskusi boleh. Tapi nggak harus misalnya tahu sampai detail enggak, ya, karena adik-adik kan kita nggak bisa kerja sendirian, ya nggak, kita perlu supporting. Nah, tapi di sini tetap hanya supporting ini, utamanya adalah pelatih, karena pelatih yang bikin program untuk adik-adik, ya. Nah ini pelatih ini segitiga untuk supaya gimana sih berprestasi. Mau nggak mau fisik dominan, fisik utama. Adik-adik fisiknya nggak kuat, mau dokternya canggih dikerubutin 10 psikolog yang nggak akan kemana-mana juga. Boro-boro mau konsentrasi kan, mau mikirin strategi yang dikasih pelatih, misalnya berdiri aja udah goyang. Nah, fisik ini harus benar-benar adik-adik perhatiin. Fisiknya apa? Gitu, bisa koordinasi dengan pelatih, pasti ngasih tahu mengenai fisiknya gimana sih yang dominan. Ada SC juga kan, saya conditioning untuk pelatih fisiknya. Nah itu tanya, mana sih yang bagus, yang ini teknik, skill, ini pelatih juga urusannya. Nah dari tadi sporting unit, hanya saya ingin di sini mental. Mental ini akan bermain kalau fisik sama skillnya udah dominan, udah kuat. Nah dalam arti gini, atlet-atlet takkan, bisa atlet-atletnya nggak pernah juara kecamatan atau apa, tiba-tiba melawan adik-adik, walaupun kita kasih treatment latihan mental, nggak akan kemana-mana juga, karena tetap fisik sama teknik yang dominan, tetap adik-adik akan menang. Ini maksudnya di sini fisik sama teknik yang lebih dominan, kuatin fisiknya, kuatin tekniknya, baru mentalnya. Mental ini katanya dengan strategi pelatih juga. Nanti kita ada latihan-latihan mental. Nah tapi latihan mental ini enggak nanti pas pertandingan, enggak, dari latihan sehari-hari. Ya, contohnya latihan mental adik-adik. Pada saat di sini, adik-adik udah niatin, oh ya, saya mau latihan. Gak harus adik-adik sepanjang hari mikirin angkat besinya, enggak. Itu salah satu ini mental. Kalau pas liburnya ada Kamis. Nah hari Kamis dan Minggu. Kamis Minggu nggak usah sama sekali mikirin angkat besi. Cari kegiatan lain di luar angkat besi supaya nggak bosan. Ya. Karena adik-adik bisa juga tanya, Pak Indri, itu kan pengalaman banget sampai Olimpiade. Gimana nih ngatur waktu? Itu salah satu hal mental juga, ngatur waktu. Ya. Jadi Kamis Minggu nggak usah mikirin olahraganya, cari kegiatan lain. Kalau mau bisa olahraga, jangan olahraga yang kaitannya dengan besi, supaya badannya juga fresh. Nah hari-hari lain pas di tempat latihan, oke, saat ini saya mau latihan ya, tinggalin semua pikiran yang tadi habis himpunan WA-WA dengan teman-teman, tinggalin. Saat ini saya di sini mau latihan, supaya pikirannya di sini. Karena kalau ada di badannya di sini, pikirannya di sini, nggak akan capek, ya kan? Nah di sini niatin, tekad ya. Pertama aja tekad. Ya, saya mau juara. Kenapa harus adik-adik tekadin? Karena kalau adik udah punya tekad, mau nggak mau badan ngikutin. Contoh, misalnya adik-adik pernah nggak ke mall, tiba-tiba, duh, ini orang kayaknya siapa ya? Gue kenal, kayaknya ini desainer, artis bukan, saya tuh orang. Ini siapa ya? Ini siapa? Gitu, teman kelas bukan. Nah, adik-adik pulang nih ke rumah, udah latihan, udah sekolah semuanya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian lagi gosok gigi, adik-adik, oh iya kemarin yang ketemu di mall itu temenku waktu SD ya. Waduh. Ya, tadinya kan tadi gitu. Oh pacarku ya, pacarku dulu, saking banyaknya pacar. Mas Triatman itu waktu SD ya. Kok sekarang berubah, rambutnya panjang misalnya. Oh sekarang badannya lebih. Semua orang mau kamu chatting, mau kamu WA-in boleh. Ya semua orang mau teleponin boleh. Tapi nanti waktunya diatur supaya nggak capek, ya. Itu salah satunya, sedikit supaya jadi terbiasa.
tujuan psikologi latihan mental di sini untuk membuat kebiasaan supaya nanti pas di pertandingan pun juga gitu. Adik-adik masuk kamu gagal, lawan kan juga udah minder pun siap banget ya dia karena udah dibentuk di latihan gitu. Udah bisa mulai setiap latihan anda ngomong ini tanding ya, badan saya siap ya, dada terbuka ya, yakin dengan angkatannya. Nah setiap latihan positif terus kita latihan ya, nanti supaya pas nanti pertandingan itu udah ke bawah otomatis otaknya udah jadi kebiasaan. Ya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanya enggak? Ya ini sampai santai ya, kamu nanya langsung ya supaya nggak kelupaan. Ya langsung aja nggak apa-apa. Oke, terus itu. Nah, semuanya bilang faktor mental berperan besar dalam kompetisi. Nah di sini nggak hanya badan yang harus di ini. Nanti nggak apa-apa nanti selanjutnya ini kalau mau kopi bisa nanti saya kasih ke ini Pak Haji ya. Nah, oh anak kuliahan ya? Iya. Oh iya Pak Dirja, ingatnya Pak Haji. Habis mirip ya kayak kembar. Nah, faktor mental berperan besar dalam kompetisi. Jadi nggak hanya fisik, otaknya pun harus dilatih. Ya kan dilatih bisa salah satu hal yang simpel, misalnya ngatur waktu, ya kan, ngatur nanya data-data ke Pak Dirja, bisa, Pak ini gimana? Saya udah mengingat atau belum? Nah di sini faktor mental juga. Ya adik-adik pelajarin badan adik-adik, angkatan adik-adik mana yang enak, mana yang pas, itu juga faktor mental ya. Jadi gak hanya badannya doang di, kalau fisik kan enak ya, jatuh-jatuh latihan oh kelihatan ada peningkatan fisik dari SC-nya. Nah mental kan kadang nggak kelihatan. Nah tapi ini dari kehidupan sehari-hari. Ya mulai sekarang misalnya positive thinking itu yang perlu adik-adik kembangkan. Kalau nanti males-malesnya setelah latihan boleh, layang-layang di kamar boleh. Tapi pas di tempat latihan, ya ini gue mau jual. Jangan misalnya nempel-nempel di tembok atau layang-layang di juga enggak. Pokoknya benar-benar siap untuk jual, ya. Nah, di sini psikologi peran psikologi mental tidak hanya sekedar curhat. Ya nggak hanya ada cerita mengenai masalah adik-adik atau masalah pacar atau apa enggak. Tapi nanti kita ada macam-macam pelatihannya, ya. Nah, jadi nggak hanya sekedar curhat, nggak hanya udah masalahnya banyak banget, baru ini baru ke psikolog kan, ya. Nah, di sini tujuan kita adalah membentuk anak-anak tangguh. Karena saya juga ini sekolahnya DKI udah dari sejak tahun 2005 ya. Nah, ini jadi kita benar-benar ingin adik-adik juara nggak hanya di kompetisi tapi juga juara dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pembentukan mental ini sama aja latihan fisik, ada tahap periodisasinya. Nanti ini nanti aja, ini cuma hanya sekedar ini aja pengenalan informasi aja, tapi nanti lebih detail kita lakuin ya. Jadi ada tahap ini yang sedikit demi sedikit supaya menjadi kebiasaan, menjadi otomatis ya. Nah ini contoh ini harus adik-adik kenapa saya bilang tekadin diri, siapin diri. Karena kalau adik-adik nggak siap, walaupun adik-adik punya pelatih Pak Dirja yang udah ngurusin atlet-atlet, nyiptain atlet-atlet internasional, Pak Indri yang atlet olimpiade, dari olimpiade, Pak Puro yang udah memang background pendidikannya olahraga dan sukses di Kemenpora, Pak Jajan. Kalau adik-adik tidak nyiapin diri, ayo udahlah yang penting gue masuk pelatnas, yang penting nanti gue naik pesawat Pasifik, enggak. Kita pinginnya adik-adik semuanya kalau bisa kalau sampai olimpiade seperti Mbak Indri ya, itu tak hanya sebatas cuma di pelatnas habis itu kena tadi promosi degradasi. Nah tapi ini perlu persiapan diri, walaupun timnya canggih kalau tidak dari adik-adik sendiri nyiapin diri ya nggak akan kemana-mana juga ya. Tapi nyiapin diri jangan langsung stres
Bukan mau juara. Jadi temennya nanya, bisa nggak nih handphone gue kenapa? Apa sih nanya? Gue kan mau juara. Nggak juga gitu, ya enggak. Prosesnya kita bawa relax, kita bawa enjoy, ya. Itu jadi, ayo kita sama-sama mau juara. Prosesnya kita bawa relax, kita bawa enjoy, kita bawa happy, tapi fokus. Fokusnya pas saat latihan, bener-bener latihan, pas saat relax badannya, ya. Oke, nah ini contoh aja. Ini atlet-atlet Dragon Boat, Pramunaga yang dari yang 22 orang. Dragon Boat. Satu kanan, satu kiri kan, 11 kanan, 11 kiri. Waktu pertama kali datang ke mereka untuk persiapan Asian Games Cina, Beijing Asian Games Beijing. Guangzhou. 2010. Nah, kita ke sana tuh ke mana Jatiluhur. Saya cuma satu bilangnya. Kalian udah sini itu kan macam-macam ya. Dari daerah, dari Kendari banyak, dari Riau, dari pelosok Indonesia juga. Kalian di sini mau ngapain? Sekarang kalian siap nggak mencetak sejarah untuk diri kalian, untuk keluarga kalian? Karena kalau kalian juara, itu nggak hanya untuk diri. Nanti anak cucu kalian tahu. Oh pernah ya, keluarga saya ada yang juara SEA Games, juara PON, juara Olimpiade, gitu kan. Itu akan mencetak sejarah sendiri kan. Kalian siap nggak mencetak sejarah untuk hidup kalian? Mereka bilang siap. Nah tapi konsekuensinya itu latihan berat, kayak latihan nangis-nangis darah, garu-garu aspal, kan bener-bener yang latihan mereka berat. Bayangin lawan mereka kan di Asian Games itu kan Kazakhstan, Iran, dari segi badan aja tangan mereka kan segede-gede 2 kali lipat pahanya atlet kita kali, iya enggak? Mereka emang dari struktur badannya dan mereka latihan di pertandingannya di Cina. Dragon Boat itu istilahnya tuh apa ya, cabornya nenek moyangnya. Biasanya emas pasti Cina yang ambil. Itu mereka bilang siap, mereka mau ini, dan memang latihannya bener-bener gila-gilaan. Tapi pas relax ada relax. Bahkan pas saat latihan pun misalnya udah masuk waktu latihan, waktu yang pertandingan udah masuk ini waktu time-nya gitu, sampai pelatihnya gunain apa? Perahunya diberati, cara pelatih supaya itu salah satu strategi pelatih supaya kalau nanti tiba-tiba di sana dicurangin itu udah siap atletnya. Ternyata alhamdulillah pas sampai sana pun udah pilih perahu kan perahu udah di sana ya dari mereka. Pilih perahu pun ujian. Jadi siapa dapat ujian lebih duluan. Jadi nggak ada curang-curangnya. Dan alhamdulillah yang putra dapat 3 emas. Itu di nomor bergengsi. Nomor 1000 meter, 200 sama 100. Itu Asian Games. Dan langsung mereka langsung benar-benar bisa mengangkat derajat kehidupan diri mereka. Nah, tapi mereka latihannya gila-gila, ya. Ini. Supaya yang putri waktu itu dapat perunggu. Pada Cina aja kayak biasanya Dragon Boat itu nanti bisa kan lihat di internet. Dragon Boat itu biasanya ini Cina ya, dari negaranya. Tapi mereka lihat badannya kan nggak segede-gede orang Iran, orang Kazakhstan ya kan. Tapi mereka bisa. Jadi di sini tekad yang penting. Tapi tekad doang nggak akan kemana-mana tanpa latihan. Tanpa adik-adik benar-benar ngatur diri. Tekad doang misalnya, ya saya mau juara, tapi nggak diatur. Waktunya istirahat, misalnya masih tetap main game malam-malam. Terus paginya kecapean. Bisa-bisa kalau itu terus-terusan bisa malah kena tipes. Jadi modal semangat, modal tekad doang juga nggak bisa. Bisa malah ini juga bisa balangis juga. Karena ada yang harus ingat loh. Tidur, nah ini atlet beda dengan umum. Atlet kan lebih dari di atas orang umum, orang normal. Jadi perilaku sehari-harinya juga harus beda. Tidur bagian dari program, mau nggak mau. Karena supaya adik-adik rileks tidurnya nyenyak, baru besok siap dengan latihan berat.
Dan latihan kan gitu juga ya. Ada berat, ada diturunin, itu pelatih yang tahu banget kapan diturunin, kapan naik. Nah kalau pas lagi latihan berat, udah deh handphone dimatiin, tahan dulu. Tapi kalau pas udah latihan ringan, boleh, misalnya ketemu temen, misalnya. Tapi sekarang lagi COVID, jangan dulu ya. Boleh lebih banyak waktu untuk chatting-chatting, WA. Di sini dia pasti adik-adik tidak harus di penjara di sini, enggak. Pelatih-pelatih atau manajer juga ingin adik-adik sosialisasi, tapi diatur waktunya, ya. Kalau kita tekatin, latihannya juga semangat, waktunya diatur, prosesnya kita bawa enjoy, kita bawa happy, ya. Nah ini salah satu contoh. Tahu sendiri kan, kalau emas Asian Games bonusnya berapa kan? 3 emas lagi 1 orang kan. Nah di sini persiapan diri tadi yang salah satu faktor ada buku catatan. Sediain buku catatan, nggak harus buku catatan yang mahal. Dia ada buku, ada yang dicatat. Latihan apa? Terus misalnya pas sakit perut, tadi makan apa ya? Ingat lagi. Oh tadi saya makan ini. Pas latihannya enak, latihannya bagus. Tadi malam tidur berapa jam ya? Karena tiap orang beda. Ada yang cukup 6 jam, ada yang cukup 5 jam, ada yang cukup 7 jam. Gitu. Nah, masing-masing pelajari dengan buku catatan ini. Misalnya, oh saya kalau minum susu nggak bisa ya, pasti murus-murus seharian. Nah gimana? Tanya dokter gizi. Vitaminnya susu bisa diganti dengan apa? Karena kalau saya sudah beberapa kali coba, kalau murus ternyata pas baliknya minum susu. Nah hal seperti itu ya. Jadi ada catatan ini supaya tahu pelajari dirinya. Karena ini sangat-sangat beda antara adik yang satu dengan adik yang lain. Dari kebiasaan makan, terus dari kebiasaan tidur, nah itu harus dipelajari. Ya. Ini. Dan juga bisa adik-adik mau apa, tanya ke pelatih data-datanya, terus catat di buku catatan. Dan sambil tekatin, oh saya mau naiknya berapa angkatan lagi. Gitu. Nah ini untuk perkembangan diri adik-adiknya. Hanya mau tanya dulu nggak sampai sini? Boleh. Tanya-tanya, nggak mau tanya. Halo. Ini pada SMA berapa orang? 7. 1, 2, Nebak aja sih. 4, 5, 6, 7 sama 3. Iya. Maaf ya, saya belum kenal satu-satu, tapi nanti sambil jalan kan kita kan nggak hanya sesi ini ya, kemudian ya, nanti sambil jalan. Nah, SMA, kuliah sama ada yang udah selesai SMA ya. Ada yang kerja nggak? Sri. Saya doang. Oh, tapi bisa ngatur waktu kerjanya. Izin. Iya. Iya. Ada kantor yang mendukung, ada yang enggak. Mahasiswa dong. Oh, mahasiswa. Ya. Oh, keren. Tapi mas ininya kuliahnya Karena daring. oke. Ada yang sekolah olahraga juga. Sama Bu Lili. Sip lah. Nah, pokoknya diatur ya. Yang penting kita maunya adik-adik sukses di olahraganya, sukses di juaranya, juga sukses di kehidupan luarnya. Ya. Nah ini contoh aja. Bahwa nanti ada nih persiapan mental, persiapan psikologinya, ada latihan-latihannya. Misalnya 2021 pun nanti akan dibagi. Misalnya adik-adik nanti punya garapan di mana, ada yang di Olimpiade, ada yang di PON, gitu kan, ada yang di SEA Games. Nah itu diatur untuk latihan fisik sama tekniknya pelatih, tapi nanti latihan mentalnya ada juga dari kita ya. Nah ini kesiapan diri penting. Yang pertama ada tekad ya. Kalau ada ini nggak ada tekad sulit. Tekad saya mau juara di SEA Games, mau nanti naik Asian Games atau sekarang mau juara di PON itu meningkat ke SEA Games, Asian Games, Olimpiade, saya mau juara. Terus, nah sehari-hari berpikir positif. Pas bangun tidur aja, gini, aduh asik ya, hari ini saya latihan mau makan segini, atau hari ini saya mau latihan misalnya beban berapa banyak. Itu harus asik, jangan ya latihan lagi. Siapa tuh? Oh gitu ya, siapa tuh ya? Otomatis badan langsung lemes, karena kan badan sangat-sangat tergantung dari otak. Tapi kalau hari Kamis atau hari Minggu yang pas gak latihan boleh, pas bangun
asik, gue mau latihan ini. Nah, harus seperti itu. Karena selama di tempat latihan itu posisinya juga dijaga. Gitu. Apa males, jenuh itu hal yang manusiawi. Nah, tapi itu kita atur. Gimana caranya? Bisa udah mulai males, udah mulai jenuh. Nanti saya mau naikin latihan saya segini. Habis itu saya beli makanan kesukaan saya. Sebelum itu naik, jangan dulu beli makanan kesukaan atau beli baju yang ingin dibeli atau beli apa, jangan dulu. Nah, itu salah satu cara memotivasi diri juga ya. Berpikir positif terus selama di tempat latihan. Kalau udah nggak latihan nggak apa-apa, kalau udah di kamar mau layang-layang nggak apa-apa. Karena otak juga harus di-maintain juga. Bisa ada masuk nggak? Ada. Nah, masuk juga untuk supaya badannya rileks. Jadi badannya dibuat rileks, otaknya juga dibuat rileks. Pas lagi dimasas, gak usah mikirin angkatannya, angkat beratnya. Pas dimasas, pikirin aja yang rileks deh, yang enak. Karena kan pas dimasas dibuat badannya rileks ya. Nah, ini pengenalan diri. Ada buku catatan tadi. Jadi adik-adik harus tahu. Oh, saya lebih enak begini ya. Oh, saya lebih enak tidur malamnya berapa jam ya. Atau oh, saya paling enggak tidur. Karena ada orang paling enggak harus tidur siang setengah jam atau 15 menit. Ada yang malahan kalau tidur siang malam dia nggak bisa tidur. Ah, beda-beda kan. Iya. Nah, ini adik-adik harus kenal diri adik-adik sendiri seperti apa. Oh, saya kalau kena makanan pedas sedikit langsung badannya kacau ya. Oh, saya kalau minum kopi badannya juga ini ya. Harus kenal diri. Sama tapi target diri adik-adik. Bisa oh kalau saat ini saya mau juara pon. Entah itu medali emas, perak, perunggu, saya ya. Habis itu SEA Games dulu atau pon dulu ya? SEA Games ada? Angkat ke sini. Ada. Apalagi ada SEA Games. Ya, jadi adik-adik asal saya mau juara SEA Games. Tanya pelatih. Pak, ini bisanya berapa? Tanya sama ini Bu Indri, bisanya berapa nih angkatan saya? Di sini masuk nggak? Naikin lagi ya. Ini masing-masing jadi tekatin dan punya target. Nanti ada juga latihan mentalnya ya sambil jalan ya. Nanti juga ada data-data di data-data fisik, di latihan psikologinya juga nanti ada data-datanya ya. Ini contoh aja. Contoh data-data di psikologi ini untuk tingkat kecemasan. Tapi nanti ada data-data lain mengenai saya diri adik-adik seperti apa, gitu ya. Ini salah satu contoh aja. Sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya enggak? Belum ya, karena nanti kita masih ketemu lagi.